Jadi di video kali ini Panya mau ngebahas bisa dibilang kisah menyedihkan ya. Kisah menyedihkan yang dialami oleh founder atau pendiri perusahaan franchise yang sangat terkenal di dunia. Bahkan di Indonesia juga hampir di seluruh Indonesia ada gitu. Nah, jadi Panya itu mau ngebahas kisah menyedihkan dari founder Halo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Panji Purnama. So guys, sudah lama Panji nggak upload video ya, karena ya lebaran juga Panji itu pengen lebarannya tuh ya pure waktu bareng keluarga gitu. Jadi ya nggak ada bikin konten, nggak ada apa-apa gitu. Ya udah gitu, kalau lebaran ya udah lebaran gitu. Jadi ya udah berapa minggu gitu ya, udah semingguan lah ya nggak upload karena ya lebaran juga gitu, dan di rumah juga banyak orang dan lain sebagainya. Jadi ya mau nggak mau harus ditunda dulu buat bikin kontennya. Tapi it's okay, sekarang Panji udah mulai upload lagi, dan Panji ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya Panji dalam membuat konten, di setiap konten itu banyak kata-kata yang bikin kalian nggak enak hati gitu ya, bagi kalian yang udah subscribe dari lama ataupun yang baru datang ke channel ini. Nah, untuk yang baru datang nih, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini, dan jangan lupa juga untuk like video ini. Terus seperti biasa follow juga Instagram Panji Purnama 11, Spotify artis Panji juga Panji Purnama, dan podcast Panji di Spotify Gangguan Malam yang bakal upload podcast setiap malam Jumat jam 9 malam guys. Wow, oke. Jadi di video kali ini Panji mau ngebahas bisa dibilang kisah menyedihkan ya. Kisah menyedihkan yang dialami oleh founder atau pendiri perusahaan franchise yang sangat terkenal di dunia. Bahkan di Indonesia juga hampir di seluruh Indonesia ada gitu. Nah, jadi Panji itu mau ngebahas kisah menyedihkan dari founder McDonald guys. Ya siapa yang nggak tahu lah ya McDonald gitu, dengan logo huruf M yang warna kuning gitu kan, terus maskotnya badut gitu. Nah, ngomong-ngomong soal badut, nanti di akhir video Panji juga mau ngebahas ada kisah menyedihkannya juga yang dialami oleh si badut McDonald guys. Jadi ya seperti apa kisahnya, silahkan kalian nonton aja video ini sampai akhir, dan jangan lupa jangan di skip ya, biar apa ya, informasinya tersampaikan dengan sempurna gitu aja. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama. So, check it out. Nah, jadi kisah awal menyedihkan McDonald ini diawali oleh seseorang yang bernama Ray Kroc guys. Nah, jadi Ray Kroc ini awalnya dia itu adalah seorang pembisnis yang sangat ambisius gitu. Ya, tipikal pembisnis yang bisa dibilang dia itu selalu menghalalkan segala cara gitu untuk memajukan bisnisnya. Terus dia juga kesana kemari untuk menawarkan mesin milkshake yang efisien. Jadi dia itu kayak bikin satu mesin untuk bikin milkshake gitu, yang efisien gitu, yang bisa memudahkan orang untuk membuat milkshake gitu. Nah, terus dia juga kemana-mana suka bawa mesin milkshake-nya yang sangat berat gitu ya, bentuknya kayak gini, dan dia menawarkan ke para pemilik restoran guys. Jadi dari restoran ke restoran dia masukin buat nawarin, ini loh gitu, aku bikin mesin milkshake gitu ya, yang lebih efisien dan lebih memudahkan pekerjaan manusia gitu. Nah, tapi sayangnya dia selalu ditolak dalam menawarkan mesin milkshake-nya ini. Tapi walaupun ditolak, karena dia merupakan seorang pembisnis yang sangat ambisius, akhirnya terbentuk sifat yang sangat gigih, dan dia juga sangat menghafal kata-kata dari guru motivatornya guys. Nah, akhirnya si Ray Kroc ini dia ketemu sama foundernya McDonald guys. Nah, terus akhirnya ya awalnya si Ray Kroc ini menawarkan mesin milkshake-nya. Terus ngobrol-ngobrol mungkin ya. Nah, setelah ngobrol-ngobrol
si Ray Kroc ini dia menawarkan untuk melebarkan restoran McDonald ini menjadi franchise. Tapi si McDonald bersaudara ini dia menolak tawaran Ray Kroc untuk menjadikan McDonald sebagai restoran franchise gitu. Karena sebelumnya itu mereka udah pernah nyobain gitu restoran mereka ini dijadiin franchise. Tapi mitra bisnisnya ini malah menjual makanan lainnya gitu yang di luar ketentuan menu McDonald's yang seharusnya. Nah akhirnya karena itulah gitu ya, akhirnya si McDonald bersaudara ini menolak mentah-mentah tawaran Ray Kroc gitu untuk menjadikan McDonald sebagai franchise gitu ya. Nah lalu karena kegigihan si Ray Kroc ini dan dia juga bener-bener pengen buat ngembangin restoran McDonald karena dia itu tipikal pengusaha yang ambisius, sehingga akhirnya dia berhasil membujuk McDonald bersaudara untuk sepakat mengadakan kerjasama franchise. Nah terus ya juga akhirnya bener-bener mengerahkan seluruh tenaganya gitu guys. Kroc juga memastikan setiap waralaba yang dia bangun itu memenuhi standar yang ditentukan oleh McDonald's, kayak dapur yang bersih, terus menu sesuai dengan ketentuan, tidak ada sampah tercecer dan lain-lain. Hasil McDonald's berhasil terkenal di seluruh Amerika Serikat guys. Sehingga akhirnya McDonald's ini diliput oleh media dan malah mencatat Kroc sebagai founder McDonald's, padahal pendiri McDonald's ini adalah McDonald's bersaudara ini gitu, berdua gitu. Terus akhirnya McDonald's bersaudara yang membaca berita ini akhirnya mereka marah gitu, marah besar kepada Kroc dan meminta Kroc untuk mengklarifikasi kepada media bahwa founder McDonald ini bukan si Kroc ini, tapi McDonald's bersaudara ini yang berdua gitu ya. Nah setelah McDonald's bersaudara menuntut si Kroc untuk mengklarifikasi gitu ya, si Kroc itu malah bilang media nasional telah mengenalku sebagai founder McDonald's, sementara kalian masih terfokus dalam toko lokal gitu. Padahal kan awalnya kerjasama, tapi akhirnya si Kroc ini dia malah mengakuisisi McDonald's gitu. Jadi akhirnya ya McDonald's dikuasai sama si Kroc ini gitu. Nah semenjak itulah gitu ya, konflik antara Kroc dan McDonald bersaudara semakin memanas gitu ya. Nah terus ada pasangan suami istri yang memiliki usaha di bidang milkshake bubuk. Si suami istri ini mengusulkan kepada McDonald untuk menggunakan milkshake bubuk gitu dalam membuat milkshake gitu ya. Karena dengan menggunakan milkshake bubuk itu bikin milkshake-nya itu lebih cepat, praktis dan menguntungkan gitu dibandingkan memakai susu asli. Nah, karena si McDonald's bersaudara ini dia itu adalah orang yang idealis ya dan mempertahankan kualitas, akhirnya ide ini tuh ditolak mentah-mentah sama McDonald bersaudara. Nah, sedangkan Kroc yang dimana Kroc ini memiliki karakter yang terbuka terhadap inovasi gitu ya. Jadi ya apapun itu gitu ya, selama itu menguntungkan dan mengefisienkan gitu ya istilahnya, ya udah gitu, ambil aja gitu selama itu menguntungkan dirinya gitu. Nah sedangkan kan si McDonald's bersaudara ini mereka itu tipikal orang yang sangat ketat dalam penjagaan kualitas gitu. Jadi karakter keduanya ini udah berlawanan banget gitu ya. Jadi makanya gitu banyak konflik-konflik yang terjadi gitu. Nah tapi setelah ditolaknya si milkshake bubuk ini sama McDonald's bersaudara, akhirnya si Kroc ini malah diam-diam dia menyalurkan milkshake bubuk itu ke seluruh restoran waralaba di bawah jaringannya. Gimana yang menyebalkan gitu anjing. Jadi si Kroc teh. Terus setelah semuanya terjadi gitu ya di tahun 1961, akhirnya McDonald's bersaudara itu setuju untuk menjual perusahaannya ke si Kroc gitu ya. Tapi ada hal yang fatal, mungkin ini bisa kita jadikan pelajaran gitu ya. Nah saat perjanjian pembagian royalti, McDonald's bersaudara ini dia menyetujui untuk berjabat tangan dengan Kroc gitu sebagai bukti sah perjanjian royalti. Jadi ya nggak ada hitam di atas putihnya, nggak ada istilahnya nggak ada kekuatan hukumnya gitu loh. Nah tentu ini tuh bukan perjanjian yang sah ya, cuman karena perjanjian berjabat tangan udah gitu doang gitu ya.
Nah akhirnya karena nggak ada kekuatan hukum, nggak ada bukti fisik yang kuat, akhirnya nasib kedua bersaudara ini naas gitu ya. Bisa dibilang naas lah gitu. Karena sampai sekarang nih, sampai detik ini video ini kalian tonton, keturunan McDonald bersaudara tidak mendapatkan royalti sepeser pun dari keuntungan orang tua ataupun ya orang tua mereka yang mendirikan perusahaan McDonald's gitu. Padahal jika perjanjian ini benar gitu ya prosedurnya, kayak ada hitam di atas putihnya, terus kalau di Indonesia misalnya ada notarisnya dan lain sebagainya, ini tentu bakal bikin si McDonald's bersaudara ini udah masuk dalam urutan orang paling kaya di dunia guys. Jadi wah sangat disayangkan banget gitu ya anjir, kalau jadi McDonald's bersaudara gitu, kayak rugi banget gitu anjing. Udah capek-capek susah-susah bikin perusahaan, bikin restoran, malah direbut, diakuisisi oleh mitra bisnisnya sendiri gitu, malah dikhianatin sama orang yang mereka percayai gitu. Nah, terus selanjutnya setelah McDonald's akhirnya dibeli sama si Ray Kroc ini, kedua bersaudara ini malah tidak diizinkan lagi berjualan dengan merek dagang yang mereka rintis sendiri gitu. Anjing, ini benar-benar kayak bikin sakit hati banget gak sih? Aing yang ngerintis sudah lama-lama gitu, ternyata malah wah gila sih anjing, kayak cep gitu kena angen nate perih anjing. Nah jadi gitu ya, sebagai pelajaran gitu buat kita semua, kalau misalnya kita hendak melakukan perjanjian dengan seseorang yang dimana perjanjian itu melibatkan untung dan rugi ataupun sesuatu hal yang penting, ada baiknya untuk melakukan perjanjian di atas materai gitu. Karena kalau di atas materai itu kita punya bukti fisik yang istilahnya legal di mata hukum gitu. Jadi kita punya kekuatan hukum gitu, kalau misalnya nantinya ada sesuatu terjadi atau ada salah satu pihak di antara yang berjanji ini melanggar, ya bisa naik ke jalur hukum gitu loh. Kalau misalnya hanya berjabat tangan ataupun hanya sekedar ya gitu-gitu doang, itu malah bisa bikin kita rugi gitu loh. Ada baiknya ya ada hitam di atas putih gitu, biar sama-sama kuat lah gitu ya. Atau mungkin kalian bisa curiga kalau misalnya ada yang ngajak bikin perjanjian tapi nggak ada hitam di atas putihnya, udahlah nggak usah, percaya aja sama orang. Nah justru kalian harus curiga gitu sama yang kayak gitu, entah itu saudara ataupun siapapun gitu ya, tetap harus ada hitam di atas putihnya guys. Karena ya seperti itulah dunia gitu ya, yang sangat kejam ini penuh dengan tipu-tipu gitu. Nah oke, sebagai bonus tambahan nih ada informasi tambahan mengenai badut McDonald. Siapa sih yang nggak tahu di sini maskot McDonald gitu ya, yang dimana digambarkan sebagai badut yang wajahnya itu selalu tersenyum gitu, dan badutnya ini berbeda dengan badut yang lainnya. Kalau misalnya badut yang lainnya itu kan gendut, lucu gitu ya, ini badutnya malah kurus gitu. Nah, jadi nama si badutnya ini adalah Ronald McDonald. Nah, restoran McDonald ini dia pertama kali dibuka oleh Maurice dan Richard McDonald, atau yang tadi di awal Pak sebutin sebagai McDonald bersaudara. Dan restoran McDonald ini didirikan di San Bernardino pada tahun 1948 guys. Tapi si badut ini ya sebagai maskotnya ini muncul 15 tahun kemudian dengan nama panggung Ronald McDonald, The Hamburger Happy Clown. Nah, jadi kehadiran Ronald ini memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam peningkatan keuntungan McDonald's guys. Jadi maskot ini tuh sensasi nasional kala itu ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, gak hanya berhasil menarik perhatian orang dewasa, tetapi juga bahkan anak-anak guys untuk datang dan makan di sana gitu. Karena ya yang namanya anak-anak gitu ya, mereka pasti suka sama yang namanya badut gitu ya. Nah terus ada dua cerita nih. Katanya ada seseorang yang ngaku-ngaku sebagai orang yang pertama kali memakai kostum Ronald guys. Namanya ini Willard Scott. Tapi sayangnya menurut kabar 2 tahun setelah debutnya Scott, dia harus kehilangan peran sebagai badut McDonald's guys, karena dia terlalu gemuk gitu ya. Di sisi lain ketika sosok si badut makin terkenal, karena si McDonald ini mereka pengen
apa ya, maskot badutnya itu yang kurus gitu, mungkin ya pengen beda dari yang lainnya gitu ya. Nah tapi di sisi lain ada cerita yang lainnya, ketika sosok si badut semakin terkenal, muncullah nama George Voorhees. Ini mana pria ini tidak ragu menyebut orang-orang yang sudah tertipu gitu ya guys. Karena yang pertama kali didandani sebagai Ronald itu bukanlah Scott, melainkan si Voorhees ini. Jadi saling mengaku-ngakui gitu. Wah, orang Ronald yang pertama, orang Ronald yang pertama gitu. Jadi saling ngaku-mengaku gitu ya sebagai si Ronald yang pertama gitu. Nah begitupun selanjutnya setelah Voorhees ada lagi yang ngaku, wah orang kok yang pertama kali jadi si Ronald, orang yang pertama kali jadi si Ronald gitu ya. Nah tapi kisah sedihnya itu bukan dari saling ngaku-mengakunya ini guys, tapi orang yang memerankan Ronald ini nggak pernah dianggap penting gitu. Sampai tahun 2014 saja terhitung udah ada 10 orang yang pernah memerankan Ronald dalam iklan global, tapi nggak ada yang diperkenalkan identitasnya gitu. Jadi identitas si Ronaldnya ini ya disembunyikan gitu, kayak ya udah nggak penting gitu, mana dibayar jadi badut udah gitu, gak usah munculin identitas diri gitu. Jadi udah kayak gimana ya, kayak ibarat ada cewek dijadiin model di video klip musik, tapi si ceweknya ini dia nggak di tag namanya gitu. Itu kan kayak bikin nyesek banget itu. Atau mungkin kalian pernah motoin gitu ya, motoin teman kalian fotonya bagus tapi kalian nggak di tag gitu, misalnya picture atau tag by siapa gitu, tapi nggak di tag kayak gitu. Itu kan kayak anjing, aing nggak dihargain gitu, kayak gitu ya. Kayak aduh anjing, sedih banget goblok. Nah tapi nasib si Ronald ini akhirnya berakhir malang semenjak histeria massal akan badut-badut seram yang berkeliaran di Amerika gitu, kayak badut-badut psikopat dan sebagainya. Karena badut McDonald ini dandanannya itu mirip kayak badut-badut psikopat gitu ya, kayak mukanya tuh dicoret-coret, terus pakai rambut warna-warni, bibir merah dan lain sebagainya gitu ya. Terus ditambah lagi sama euforia film It. Kalau kalian yang nggak tahu film It itu adalah film horror thriller yang dimana isinya itu menggambarkan kejahatan badut terhadap anak kecil gitu. Nah akhirnya untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya dengan sengaja McDonald itu mengurangi penampakan Ronald di ruang publik guys. Jadi kasihan banget ya si Ronald yang dulunya sangat terkenal, kini malah harus sering sembunyi sebab bocah zaman sekarang ini malah takut badut gitu. Sedangkan para pemeran Ronald pun sejak dulu nggak pernah dihargain sama McDonald's-nya. Anjing, kayak nyesek banget gak sih baca cerita, baca kisah-kisah kayak gini tuh, kayak anjing. Udah sama foundernya diakuisisi, terus maskot badutnya juga nggak pernah dihargai. Jadi kayak anjing, perusahaan McDonald ini nggak ada sisi kemanusiaannya gitu anjing. Oke lah, cuman segitu aja dulu mungkin videonya. Thank you buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Thanks for watching, thanks for like, thanks for subscribe. Makasih banyak buat semuanya. Sekali lagi Panji ucapkan mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya Panji ada salah kata di setiap konten video yang Panji upload di YouTube. Mungkin ada yang bikin kalian gak enak gitu ya, ya mohon dimaafkan aja ya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Thanks for watching, thanks for like, thanks for subscribe. Makasih banyak buat semuanya, and bye bye.